sini kekeliruannya itu di situ. Oleh karena itu kemudian yang pantas kita gali di sini, yang kita pertanyakan dan saudara Kristen wajib hukumnya menjelaskan adalah apakah ilah yang disembah oleh Musa ketika kemudian Musa mendapatkan kitab menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir, itu adalah ilah yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus Kristus? Nah, ini pertanyaan serius. Apakah kemudian ilah yang datang kepada Nabi Musa yang menghantarkan perintah jangan ada ilah lain di hadapanku adalah ilah yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus Kristus? Kalau ilah yang datang kepada Nabi Musa menyatakan dirinya akulah yang maha hidup, akulah yang maha mematikan. Ulangan 32 nomor 39. Al-Quran juga menorehkan hal itu, bahwa yang disembah oleh umat Islam adalah Dia yang maha hidup dan yang maha mematikan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah makhluk atau sosok atau cahaya atau suara yang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus. Apakah itu Tuhannya Musa yang bergelar Yesus Kristus ini? Atau jangan-jangan dia adalah penyesat yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini masih tanda tanya. Apakah dia Yesus Kristus ini adalah penyesat yang dinubuatkan Yesus, ataukah Yesus Kristus ini yang datang kepada Paulus ini adalah Yod-He-Vav-He? Silakan Anda jelaskan kepada kami. Oke, bisa sampai berapa? Ya, silakan Bang. Oke. Nah, ini Bang. Nah, kita harus sepakat dulu, apakah iblis bisa melakukan mujizat? Yes, bisa. Oke. Nah, gini Bang. Nah, biar tanggapi dulu Bang ya. Nah, ya, kita silakan saudara. Mengenai Paulus dulu ya. Yes. Nah, gini Bang. Nah, di dalam Kitab Rasul 19 ayat 11 lah, gini Bang ya. Nah, ini oleh Paulus Elohim mengadakan mujizat yang luar biasa. Nah, ini Bang, kesesuai itu ya Bang ya. Nah, ayat 12 Bang. Nah, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang dipakai oleh Paulus dan meletakkan orang-orang sakit, maka dan meletakkannya orang yang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, roh jahat Bang ya. Oke, nah kita dulu beralih dulu ke Keluaran 33 ayat ke 20 kalau salah ini ya. Tunggu dulu Bang, ku cari dulu. Nah, gini Bang. Biar dapat sampai Nabi Musa nanti ya. Gini Bang. Di dalam kitab Nabi Musa telah dinubuatkan kedatangan yaitu Tuhan itu sendiri, yaitu di dalam Kejadian 49 ayat 10. Dengar Bang. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Gitu Bang. Itu Tuhan Yesus kan berasal dari Yehuda kan. Gitu salah satu Bang ya. Oke. Yang kedua, lagi gini Bang. Nah, di dalam Keluaran 33 ayat 20. Gini Bang, dengar. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Berarti Bapak itu punya wajah ya. Ini kitab Musa ini, kitab Musa. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Gitu Bang. Kita lagi ke Kejadian 1 ayat 26. Baiklah, marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Oke, nah gini Bang. Ini dalam Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Elohim. Ini rohku. Kecuali Bang ya, rohku ya, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging.
tetapi umurnya 120 tahun saja. Nah gitu bang. Kita bisa dapat simpulkan bahwa sesembahan Nabi Musa itu adalah punya wajah. Nah gitu. Karena apa aku bilang punya wajah? Karena dialah yang mengatakannya sendiri. Bukan saya congor, bukan, tetapi Bapak itulah yang mengatakannya sendiri. Yaitu sesembahan Musa, sesembahan Abraham, Ishak dan Yakub gitu bang. Nah bisa ditanggapi bang. Oke, baik. Jadi ketika dikatakan bahwa Tuhan itu punya wajah, wajah yang dimaksud di sini laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Wajah, kebesaran, kekuasaan, kemahasucian dan seterusnya. Wajah di situ artinya hakikat. Tidak ada yang sanggup kemudian memandang hakikat Tuhan itu. Dalam arti kata wujudnya, keberadaannya. Semua orang akan mati. Nah, kemudian Islam pun mengakui Allah punya wajah. Tapi bukan berarti wajah yang digambarkan ini seperti wajah makhluk. Wajah di sini terkait dengan kebesarannya, kemuliaannya. Kemudian ketika saudara bercerita tentang kitabnya Yahudi, menceritakan tentang bagaimana Tuhan menyatakan diri, Islam mengakui itu. Kami umat Islam beriman. Tapi yang jadi permasalahan, hakikat yang menyatakan diri kepada Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Isa, itu tidak bisa digambarkan dengan gambar makhluk. Dan itu tidak bisa kemudian dikatakan bahwa Tuhan itu datang menjadi makhluk. Intinya itu di situ. Sedangkan yang kita bahas ini adalah yang datang kepada Paulus ini. Kalau di Islam kan jelas seirama dengan Yesaya 5:16. Pencipta langit dan bumi itu maha besar, maha tinggi, maha suci, maha adil, maha agung. Itu sama subhanahu wa ta'ala. Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel, saya ini adalah pencipta alam semesta, saya adalah Tuhan alam semesta, tiada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan di luar aku, tidak ada Tuhan di samping aku. Yesaya 45 nomor 6. Umat Islam beriman kepada Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi, kepada Tuhan alam semesta yang datang menyatakan diri kepada para nabi-nabi. Islam beriman kepada kaidah itu. Sekarang yang jadi masalah, ketika Tuhan menyatakan diri, jangan ada ilah lain. Ilah yang datang kepada Bani Israel adalah ilah bagi kota Mekah, ilah bagi Indonesia, ilah bagi Jepang, ilah bagi Amerika, ilah bagi seluruhnya. Maka yang datang kemudian kepada Paulus ini, yang harus kita konsentrasi untuk membahasnya. Karena ternyata dia juga ilah. Dia juga ilah bagi orang Kristen. Sedangkan ilah yang datang kepada Nabi Musa berbeda dengan ilah ini. Ilah yang datang kepada Yesus, memberitakan wahyu kepada Yesus, menyampaikan firman kepada Yesus. Sekumpulan firman dan wahyu yang Yesus terima dari ilah tersebut menghantarkan Yesus harus diimani sebagai rasul. Murid-muridnya beriman sebagai rasul. Yohanes 17 nomor 8, sahabat-sahabat Yesus, murid-murid Yesus beriman Yesus itu rasul. Bahkan Yohanes 5 nomor 36, Yesus beriman kepada dirinya sendiri bahwa dirinya adalah rasul utusan Allah. Selesai perkara itu, selesai perkara itu. Islam dan Yesus beserta pengikutnya Bani Israel selesai dalam perkara ini. Muncul kelompok di Antioquia yang kemudian dikatakan Kristus atau Kristen, disebut Kristen. Sedangkan kalau kita melihat dalam data terkait dengan yang Anda maksud mujizat-mujizat, saya katakan Yesus justru memberikan sinyal penyesat itu mampu bermukjizat. Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu.
atau Kristus palsu, atau Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu akan mengadakan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Jelas itu pengakuan Yesus. Nah, sekarang jangankan Paulus itu bermukjizat, bahkan Paulus bagi penganut pagan, Paulus itu dilantiknya menjadi Tuhan, dilantiknya menjadi dewa, dianggapnya dia itu dewa. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 14 nomor 12. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Artinya, bagi penganut ajaran pagan, Paulus itu adalah setara dengan dewa. Jadi jangan heran terkait dengan mukjizat. Kenapa orang-orang pagan menganggap Paulus itu adalah dewa Hermes? Karena Paulus memperlihatkan mukjizat-mukjizat. Sedangkan Yesus memberikan indikasi tanda-tanda nabi palsu adalah banyak melakukan mukjizat. Ini dipenuhi oleh Paulus. Nah, kembali kepada tema kita bahwa jangan ada ilah lain. Tak boleh. Makanya orang Yahudi sampai hari ini masih mengilahkan ilah yang datang kepada Nabi Musa. Tidak mengilahkan ilah jadi-jadian yang datang kemudian kepada Paulus in the gang. Kenapa saya katakan jadi-jadian? Coba Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ada dewa turun ke bumi, mengosongkan kedewaannya, lalu mengambil rupa manusia. Jadi-jadian, menjadi manusia dia. Dan taat sampai mati. Nah, sedangkan ilahnya Bani Israel tidak pernah berubah. Di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Ternyata di Filipi 2 ada Tuhan yang dibentuk menjadi manusia, menjadi daging. Maka muncul pertanyaan sekali lagi, siapakah ini yang nuzul menjadi manusia? Siapa dia? Sedangkan Tuhannya Bani Israel sudah mengangkat saksi, tidak akan ada yang dibentuk Tuhan sebelum dan sesudah aku, tidak ada. Jadi yang membentuk dirinya menjadi daging ini siapa? Tuhan, tidak mungkin. Karena Tuhan tidak mungkin menyangkali kemudian perkataannya. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Yesaya 43 nomor 10. Jadi yang dibentuk dalam bentukan daging ini siapa? Ini pertanyaan. Jadi yang membentuk dirinya menjadi daging bernama Yesus ini siapa? Karena tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Tidak ada. Kata siapa? Kata Tuhan sendiri di dalam Yesaya 43 nomor 10. Kecuali Yesaya ini dianggap sampah. Lalu kemudian dianggaplah benar Paulus ini. Makanya muncul pertanyaan saya tadi. Siapa dia yang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus ini? Yang kemudian mengutus Paulus menjadi nabi bagi orang-orang Kristen. Nah, ini beban Anda untuk menjawab. Silakan Anda tegaskan kepada kami bahwa ilah yang disembah Nabi Musa adalah dia yang bergelar Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Silakan. Oke. Bisa tanggapi bang ya. Nah, gini bang, saya jawab di sini bang. Di dalam Ibrani 1 ayat 3 bang ya, Ibrani. Ini. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Nah, gini bang, kita guys bahwa yang maha besar ya, yang maha besar. Nah, ini artinya bang, yang maha besar, El Shaddai, Elohim, Eloah. Nah, itu artinya bang ya. Oke, nah, kita baca lagi di dalam Kejadian ayat 49-nya, biar nggak salah paham bang ya. Ini kedatangan Tuhan Yesus telah dinubuatkan di sini ya, di dalam kitab Nabi ya. Ini tongkat kerjaan tidak akan berandak dari Yehuda. Kita beralih ke Matius 28 ayat 18. Kepada aku telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Nah gitu bang. Kita berpikir bang, bagaimana mungkin bang
Sang firman yang hidup itu sendiri, firman yang hidup itu sendiri tidak bersatu sama bapaknya, kan gitu. Kenapa? Saya bilang gini bang, bagaimana mungkin Paulus melakukan mujizat dari yang tidak punya kuasa, contohnya dari iblis. Bagaimana mungkin iblis melakukan hal yang baik, menyembuhkan orang? Sifat iblis itulah mencelakakan orang, menyesatkan orang. Itulah ciri-ciri daripada iblis. Bagaimana mungkin iblis bermujizat menyembuhkan orang? Itu salah satu bang ya, garis bawahi, menyembuhkan orang. Sifat dari namanya juga iblis bang. Iblis itu menyesatkan, kan gitu. Menyelakai. Itu namanya iblis. Garis bawahi bang. Kita harus beralih lagi ke Yohanes 3 ayat 13 ini. Ini kata Yesus ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Guys, bang, turun dari surga ya. Turun dari surga, yaitu anak manusia. Gitu bang. Gitu bang. Kita harus garis bawahi turun dari surga ya, bukan dari bumi ke surga, bukan. Turun dari surga. Gitu aslinya bang. Kita beralih lagi ke ke Yesaya 7 ayat 14. Ini bang. Gini. Sebab Elohim sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia menamakan dia Elohim menyertai kita. Gini bang. Kita lagi ke ulangan 9. Bang El Sadai, pelan Bang El Sadai. Bentar ya Bang El Sadai ya. Saya sapa dulu ini Alogo. Selamat siang bro. Alogo. Oi. Ya, selamat siang. Oke, Bro Alogo, ada yang mau ditanggapi barangkali sebelum nanti ke Gurunda Zuma. Silakan, Bro. Dilanjut aja dulu, itu kan Bang Elsa itu lagi menanggapi. Dilanjut aja dulu Bang, nanti kalau kira-kira ada yang mau saya tanggapin boleh saya nanti interupsi. Silakan. Oke, siap. Thank you. Oke, Alogo, terima kasih sudah kondusif ya. Silakan El Sadai, udah kelar narasinya, Bro? Oke, satu lagi bang ya. Silakan teman-teman sambil ditap-tap Iwan Pilah, lanjut. Dengar nih bang ya, ini sudah dilanjutkan bahwa Tuhan Yesus itu akan disiksa tentara-tentara di sini. Dengar nih bang. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 ini. Sebab setiap sepatu tentara, sepatu tentara ya. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dari dan setiap jubah yang berlumuran darah, kan gitu. Akan menjadi umpan api. Gitu bang. Bahwasan telah dinubuatkan di sini bahwa Tuhan Yesus itu kan akan berlumuran darah di sini. Akan setiap sepatu tentara yang berderap. Setiap sepatu tentara nih yang berderap. Di sini juga dibuatkan semua di sini. Gitu loh bang. Kita tidak ragukan lagi bang bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman yang hidup, Elohim itu sendiri yang datang kepada manusia, yang datang sebagai manusia untuk penyampai firman-Nya sendiri, supaya manusia mengenal Allah yang Oke, Bro El Sadai, izin Bro El Sadai, kalau bisa jangan diulang-ulang Bro El Sadai ya. Jadi tadi kan Anda sudah mengatakan itu dan jangan diulang-ulang ya. Intinya poin-poinnya saja biar tidak terlalu lama. Oke El Sadai, siap? Oke, siap. Oke, thank you Bro. Oke, Fadol Gurunda, Fadol. Ya simak baik-baik El Sadai ya. Kita belajar di sini ya, simak baik-baik. Tuhan datang kepada para nabi mengajarkan tentang dirinya. Yesus sebagai utusan Tuhan datang menjelaskan tentang Tuhan.
Dan Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Cuman Yesus menasihatkan pengikutnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan nama Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini Saudara Elsai menjelaskan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, saya curiga. Jangan sampai Anda yang kesambar oleh Yesus sang penyesat itu yang dinubuatkan oleh Yesus. Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, wahai muridku Bani Israel, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah supaya jangan kamu disesatkan oleh orang, sebab akan banyak penyesat datang dengan memakai namaku. Namaku Yesus. Penyesatnya memakai namaku Yesus. Dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya mengaku Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti si Yesus Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Kata siapa? Kata Yesus. Itu pengakuan Yesusnya sendiri. Saya curiga Saudara El-Shaddai ini adalah salah satu korban manusia yang disesatkan oleh oknum yang bernama Yesus tersebut. Suara saya kedengaran? Lanjut. Bagus, Enak. Gurunda. Bagus, Gurunda. Cek. Ya, siap. Lanjut. Cek. Keras. Cek juga. Masih ada suara saya. Enak. Ya. Gurunda. Bagus. Jadi saya curiga Bang. Saya curiga bahwa yang Anda sanjung-sanjung tadi itu Yesus Kristus. Itulah sang penyesat yang Yesus anak Maria nubuatkan. Karena pola yang Anda usung hari ini itu berbeda dengan pola yang diusung oleh Yesus. Bahkan pola yang diusung oleh murid-murid Yesus. Coba Anda baca di Yohanes 17 nomor 8. Segala perkataan yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Dan muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid Yesus percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu polanya. Nah, kepada murid-murid Yesus yang percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, Yesus minta agar waspada kepada penyesat. Penyesat ini boleh disebut sebagai iblis. Karena iblis itu penyesat. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekali lagi saya katakan, saya curiga Anda ini adalah salah satu korban dari penyesat yang bernama Yesus Kristus itu. Oleh karena itu, kita kerucutkan permasalahan. Bisakah Anda membuktikan kepada kami, umat Islam, bahwa yang kalian sembah bernama Yesus Kristus itu bukanlah penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus bernama Yesus Kristus? Silakan Anda terangkan kepada saya, kepada kami umat Islam, bahwa Yesus Kristus yang kalian sembah bukanlah penyesat yang Yesus asli nubuatkan. Silakan Anda terangkan kepada saya, silakan. Oke, Silakan, oke Ustaz. Bang, ya. Nah, gini Bang. Di dalam Yohanes 4 ayat 24. Nah, ini kata Yesus ini ya. Allah itu roh. Nah, dengar Bang ya. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini Bang. Nah, kita lagi Bang. Kita kaji dulu Bang di dalam Kejadian 6 ayat 3 tadi. Nah, gini Bang, ini kata Bapak sendiri nih. Kata Bapak sendiri. Dengar. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya 120 tahun saja. Nah, gini Bang. Gini. Di dalam Yesaya 9 ayat 6, gini Bang ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang
penasihat ajaib Allah, yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Kasihilah musuhmu. Nah, berbuatlah baik sesamamu. Nah, kan gitu. Nah, jangan kan gitu. Jangan membalas kejahatan dengan kebaikan, kan gitu. Nah, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, kan gitu pekerjaan yang benar, Bang. Makanya dikatakan di sini, Bang, di dalam Yesaya 6 ayat, di dalam Yesaya 9 ayat 6. Nah, gini, Bang. Penasihat ajaib Allah, yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, gini, Bang. Itu sudah dibuatkan di dalam Yesaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah pembawa damai. Nah, Bapa yang kekal, kan Raja perkasa, kan gitu. Nah, kan gini dulu, Bang. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 13, aku adalah guru dan Tuhan. Nah, garis bawah guru baiknya, guru adalah pengajar yang baik. Nah, gitu, Bang, pengajar yang baik. Nah, gitu. Nah, bisa tanggapi, Bang, tanggapi lah, Bang. Oke, baik. Al-Quran mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan, pembantu setan atau pahlawannya setan. Karena orang kafir ini kemudian yang memproklamirkan, yang mempromosikan kepada manusia, Tuhan saya itu, sembahan saya itu adalah Tuhan lo. Padahal yang dia sedang promosikan itu adalah iblis yang datang menyamar. Hari ini, saudara, dengan cakap, dengan mahir, Anda menundukkan makhluk yang bernama Yesus Kristus itu dengan sebutan Tuhan yang perkasa, Raja damai, Allah yang kekal. Segala macam bentuk gelar Anda nobatkan kepada oknum tersebut. Dengan kata lain, Anda memantapkan misinya, Anda membantu misinya, agar orang-orang yang lemah akal kemudian bisa terpengaruh dan menuhankan kepada sosok yang ngaku Yesus Kristus itu. Anda lupa, Yesus anak Maria berpesan agar waspada kepada penyesat yang mengaku bernama Yesus Kristus. Anda lupa itu, atau pura-pura nggak mau tahu, atau jangan-jangan memang Anda sudah terbelenggu, atau jangan-jangan Al-Quran ini betul sahih, valid, sah, dengan mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyid tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah saudara-saudaranya setan, membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi, dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan manusia. Tugas Anda bukan memperkuat kedudukan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu dengan berbagai macam embel-embel, Tuhan yang perkasa, Allah yang kekal. Padahal itu adalah gelar-gelar yang Tuhan berikan kepada Hezekia, Raja Yehuda. Jangan Anda ambil itu. Itu gelar untuk Hezekia, bukan gelar untuk makhluk yang datang mengaku Tuhan dengan simbol Yesus Kristus itu. Tugas saudara adalah mengulas, menjelaskan, menjabarkan bahwa yang kami sembah yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus itu betul-betul adalah anak Maria. Jangan malah kemana-mana Anda menguatkan posisinya, Anda malah menguatkan Al-Quran. Anda tugasnya adalah menjelaskan bahwa yang datang kepada Paulus, yang Anda sebut Tuhan, yang Anda anggap Tuhan, yang Anda ilahkan, yang Anda ibadahi, yang Anda sanjung, yang Anda nyanyikan, yang Anda layani setiap hari, itu adalah anak Maria, sang penginjil yang datang untuk mengajar Bani Israel kembali kepada konsep yang diajarkan Nabi Musa dan mendudukkan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Pertanyaan saya nih, ketika saya membaca Bible di Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu. Nih Yesus yang mengatakan. Kalau Yesus sudah mengatakan dunia harus tahu,
Artinya apa? Orang Indonesia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mendengarkan Bapa, senantiasa mengasihi Bapa yang ada di langit, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkannya untuk aku kerjakan. Kata Yesus tuh, dunia harus tahu, orang Indonesia harus tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang soleh, orang yang muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Apa yang diperintahkan Tuhannya, itu yang Yesus lakukan menurut Yesus, dan kita orang Indonesia harus tahu itu. Hari ini kok ada penyampaian di mana kita harus tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan itu sendiri. Siapa sebenarnya yang ingin kemudian diakui sebagai Tuhan selain daripada Tuhan? Siapa yang sebenarnya ingin diakui, ingin dilantik, ingin diagung-agungkan sebagai pencipta, sebagai sumber segala-galanya selain daripada Tuhan? Bukankah dia iblis? Bisa nggak iblis mengaku Yesus Kristus? Bisa. Apa buktinya iblis bisa mengaku Yesus Kristus? Yesus mengatakan sendiri, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya menjual nama Yesus. Berarti penyesatnya memakai nama Yesus. Andai pada saat itu sudah ada KTP, maka penyesatnya itu bernama di KTP-nya dengan nama Yesus Kristus. Tolong dipahami ini dulu. Ketika kemudian Anda mendudukkan Sang Yesus Kristus yang adalah penyesat menurut Yesus, maka segala upaya Anda berikan kepada dia, segala lantikan, segala gelar, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha segala-galanya, Anda nobatkan kepada dia. Benarkah Yesus anak Maria demikian? Tidak. Yesus anak Maria mengatakan, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Nah sekarang Anda menjabarkan Yohanes 4 nomor 24. Tuhan itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh. Tidak ada pengajaran di dalam kitabnya orang Yahudi, ilah yang disembah oleh mereka itu adalah roh. Tidak ada pencipta langit dan bumi, itu roh. Tidak ada ilmunya, itu nggak ada. Anda mau baca di mana literasi dalam kitabnya para nabi, tidak ada dikatakan Tuhan itu roh, Elohim itu roh, nggak ada. Sedangkan kata roh yang Anda gunakan itu bersumber dari bahasa Yunani yang artinya pneuma. Pneuma itu artinya hantu juga bisa. Coba Anda lihat tuh. Di dalam di dalam Lukas 24 nomor 37. Mereka murid-murid ketakutan sebab mengira melihat hantu. Hantu di situ apa bahasa Yunaninya? Pneuma. Sedangkan Yohanes 4 nomor 24 juga pneuma. Pneuma hotheos. Hantu itu adalah dewa. Itu terjemahan aslinya. Pneuma hotheos artinya dalam bahasa Indonesia, hantu itu adalah dewa. Berarti Anda harus menyembah dewa di dalam hantu. Bagaimana itu ceritanya? Maaf, saya bertanya, bukan menyimpulkan. Karena itu data di dalam kitab saudara. Nah, kembali saya simpulkan kepada saudara saya ini, sebelum saya izin sholat ibadat zuhur, saya katakan kepada saudara, bahwasanya Yesus mewanti-wanti kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Andai saja Bani Israel kita ibaratkan warna hitam, maka Kristen warna merah. Kepada warna hitam, Yesus berkata, wahai warna hitam, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, penyesat datang kepada warna hitam ditolak. Penyesat datang kepada warna merah diterima. Lahirlah Kristen dengan konsep ketuhanan kepada makhluk yang bernama Yesus Kristus. Warna hitam, Bani Israel, apakah menyembah Yesus Kristus? Nehi, tidak. Warna merah yang adalah Kristen, apakah menyembah kepada sosok yang ngaku Yesus Kristus? Yes. Sekarang yang mana yang menjadi korban? Yang hitam Bani Israel atau yang merah yang Kristen yang jadi korban penyesat yang ngaku-ngaku Yesus Kristus? Kalau Islam tidak mungkin. Islam tidak menyembah kemudian Yesus Kristus. Hindu tidak menyembah Yesus Kristus. Buddha tidak menyembah Yesus Kristus. Hanya yang warna merah inilah, si Kristen inilah yang kemudian mengilahkan kepada sosok yang mengaku Yesus Kristus. Dan Kristen ini 2 miliar kan? Maka apa yang dinubuatkan Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang, tergenapi. Tergenapi. Orang Yahudi yang warna hitam tidak percaya kepada
kepada sosok yang datang. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Alfa dan Omega. Akulah bintang timur, sang gilang gemilang. Orang Yahudi tidak percaya. Orang Romawi percaya. Maka orang-orang yang percaya ini kemudian pertama kali disebut Kristen di Antioquia, pengikut Paulus in the gang. Sekarang Anda renungkan. Sekarang Anda renungkan. Percayakah Anda bahwa Yesus berpesan kepada Bani Israel agar menjauhi penyesat-penyesat yang mengaku Yesus Kristus? Sebab kata Yesus, tanda kedatanganku adalah seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Tanda kedatanganku adalah aku akan berdiri di langit di awan-awan, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Tanda itu belum ada. Tanda itu belum terjadi. Berarti tanda yang dialami Paulus, tanda yang dialami penulis kitab Wahyu, tanda yang dialami Ananias, itu bukan tanda kedatangan Yesus, tetapi tanda kedatangan titik-titik, tanda tanya besar. Tanda tanya besar ini titiknya sebesar lapangan bola. Silakan Anda jawab. Buktikan kepada kami, ini pertanyaan. Ijay, Kobeni, Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Zuma. Oke, ini tetap sama ibaratnya. Oke, biar kita cari wujud yang disembah Musa itu ya, Nabi Musa itu ya. Oke. Nah, gini Bang. Di dalam Ulangan 31 ayat 18. Nah, gini Bang, dengar ya Bang ya. Tetapi aku menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu karena kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Nah, gitu bro. Nah, dengar lagi Bang ya. Nih, dengar lagi Bang. Dengar ya, di Ulangan 6 ayat 4 gini Bang. Ini bahasa aslinya ini Bang. Bahasa Islami, bahasa Ibrani asli ini, dengar Bang. Yotevabe Israel, Sema Ehad, Yotevabe Elohim. Itu Bang, paham Bang? Iya. Nah, gitu Bang, aslinya. Ini dengar sekali lagi Bang. Yotevabe Israel, Sema Ehad, Yotevabe Elohim. Itu aslinya Bang. Iya. Nah, gini. Enggak disebut Yesus Kristus. Loh, kan Yesus itu kan firman yang hidup. Jadi bukan Yesus Kristus disebut di situ, Bang. Loh, kan di sini kan langsung nama Bapak itu disebut sini, langsung nama Bapak. Ada enggak namanya Yesus Kristus? Loh, kan Yesus itu kan firman yang hidup yang telah berdiam di diri Bapak itu, kan gitu. Ya, saya tidak tanya itu dia firman hidup atau firman mati. Yang saya tanya, Bang, terkait dengan penyesat yang dinubuatkan Yesus bergelar Yesus Kristus itu, Bang. Kalau di Islam, Al-Masih, Dajjal Al-Masih kalau di Islam. Ada penyesat bergelar Al-Masih. Yesus pun mengatakan ada penyesat bergelar Kristus. Kristus Al-Masih itu sama. Nah, sekarang tolong tunjukkan kita bahwa yang datang kepada Paulus ini, yang kalian ilahkan inilah, yang kalian sembah-sembah, yang kalian puji-puji, yang kalian ibadi yang bernama Yesus Kristus, apakah itu ilahnya Bani Israel? Apakah Bani Israel mengilahkan Yesus Kristus sebagaimana Kristen mengilahkan sosok yang ngaku Yesus Kristus? Coba. Oke. Silakan. Nah, gini Bang. Nah, di dalam 1 Korintus 8. Kan gitu ayat 6. Gini Bang, dengar Bang ya.
Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini Elohim ini Bang ya, Elohim. Yaitu Iya. daripadanya lah berasal dari segala sesuatu yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena dialah kita hidup. Ngerti Bang? Nah, itu penjelasannya Bang. Iya. Tapi Anda akan terpenjara dengan 1 Timotius 2 nomor 5. Allah itu esa. Yesus juga esa. Nah, sekarang ada berapa yang esa? Nah, gini, Bang. Alamak. Gini Bang, saya pikir Bang, udah tinggi akhirnya Bang Jumejo. Gue pikir begitu Bang, tetapi melenceng Bang dari yang mengharapkan. Tunggu dah, ada tahu Bang, tunggu dulu Bang ya, turun dulu aku Bang ya. Ya silakan saudara Sadai, silakan. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Baik sahabat-sahabat, untuk sementara saya izin ibadah dulu sejenak. Yang pasti di sebelah ada dua yang esa, ada sosok yang kemudian ingin menyamai Tuhan, dan itu ya kita masih tataran kita di sini bukan menyimpulkan. Saya hadir sebagai penanya aja, karena saya membaca kitab suci membaca kitab suci Al-Quran, mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Bahkan wa iyada'una illa syaitanan marida. Al-Quran mengatakan yang mereka sembah adalah setan yang terkutuk, setan yang durhaka. Saya penasaran, maka saya bertanya, sebagai aktivis perbandingan agama, tentu saya juga belajar tentang Bible, kitab yang dijadikan senjata iman oleh saudara kita Kristen. Dan di situ tertuang nasihat-nasihat Yesus kepada pengikutnya agar waspada kepada penyesat yang ngaku bergelar Kristus. Penyesatnya bergelar Kristus menurut Yesus anak Maria. Saya cari, saya temukan data-data ini. Salah satunya yang tadi, 1 Timotius 2 nomor 5 ini, yang mengatakan Allah itu esa, maka esa pula Yesus. Berarti di situ ada dua yang esa. Yang mana yang betul ini? Anak Maria tidak mungkin esa. Hanya ada satu kandidat, dan itu tugas saudara Kristen kita untuk menjelaskan. Saya izin sejenak untuk ibadah. Ya, habis ini kita lanjutkan. Silakan diambil alih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Brian, kau nih, Bang Brian Muslim apa Kristen, Bang Brian? Brian, Muslim atau Kristen Brian? Dibuka mute-nya Brian. 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 Oh, banyak sampah ya di bawah ya. Jeps. Ya. Selamat siang. Kristen. Selamat siang. Islam atau Kristen? Ya.
Iya, saya tanya, Anda Islam atau Kristen? Oh, saya Katolik. Oh, Katolik. Baik. Bisa di-mute sebentar karena suaranya noise di sana? Oke, sudah. Ya, halo. Oke. Antolin, selamat siang Antolin. Antolin, selamat siang. Antolin, selamat siang Antolin. Kenapa takut? Mana gurundamu itu? Paham syariat, nggak tahu. Antolin. Ya buat saudaraku Kristen, mohon maaf ya. Cobalah menggunakan adab ya. Ketika masuk ke rumah orang itu ada adabnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, gitu ya. Jadi jangan gini loh. Gara-gara oknum Kristen 1-2 orang, jadi semuanya ke bawah-bawah. Seperti saudara Joseph ini tadi saya minta, mohon di mute dulu ya sebentar karena noise. Dia nurut, dia di mute. Itulah orang-orang yang santun seperti itu. Jadi jangan gara-gara kalian semua orang Kristen ke bawah-bawah jadinya, ya. Kok saya izin duhuran dulu ya kok ya. Siap Ya, dan siap. ini izin kok ini YouTube saya yang nonton cuma 10 orang, masa sih tolong diarahkan sedikit aja ya ke YouTube Pindah Iwan Pilah ya, bantu ya Oh biar iya. jam tayangnya. Jangan ada yang nonton ya, YouTube-nya jangan ada yang nonton. 10 juga udah bagus. Ya, Iwan Pilah iklan sebentar ya, Iwan Pilah ya, yang 2.300 ya, 2.300 di komalnya Buya Strong. Silakan kunjungi profilnya Buya Strong dulu. Kunjungi, di situ ada linknya ya, diklik di channel YouTube-nya, klik. Boleh di-follow, boleh nonton juga di situ ya. Boleh nonton dari sana juga. Dari sana lebih enak nontonnya dari YouTube. Nanti bisa bisa di-replay kan. Kalau YouTube bisa replay, kalau ini nggak bisa di-replay. Jadi kalau sesi live ini habis, sudah habis, selesai, nggak bisa di-replay jadi. Ya begitu ya teman-teman ya. Jazakumullah bikhair untuk yang udah subscribe akun Buya Strong live. Oke, saudara Isra yang saudara Israel, selamat siang. Israel, selamat siang. Loh, kok pada berhilangan ini? Kenapa ini pada berhilangan? Ya, buat raja debat ya. Anda di bawah minta naik, apa gunanya? Anda itu hanya orang bodoh gitu. Nggak ada ilmunya, nggak ada manfaat yang bisa kami dapat dari Anda itu. Bang Beni, nggak usah disebutin Iya. namanya, kegeeran dia nanti, bukan artis dia, nggak usah disebutin, biarin aja dia. Ya nggak usah GR gitu loh, nggak usah GR banget gitu. Nggak ada, saya naikkan Anda pun nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya buat manusia. Kalau buat binatang mungkin ada manfaatnya ya. Kau nunjukkan wajah kau aja, kau nggak berani. Gimana mau diskusi sama hantu? Jadi bedakan ya, takut sama jijik. Nah, kami lebih takut sama jijik, bukan. Selamat siang. Oke. Assalamualaikum. Selamat siang. Baik. Bang STM dari mana? Agamanya apa Bang STM? Mohon maaf. Oh, saya dari Sulawesi dari Sulawesi, Bang. Oh iya, baik. Agamanya apa Bang? Agamanya Muslim. Oh, Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya cuma mau berterima kasih banget kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya tadi saya udah mengucapkan salam. Oh iya, ya mohon maaf saya kurang dengar. Mohon maaf Iya. abangku. Saya cuma berterima kasih kepada Ustadz Bang Juma atau ya tim-tim lainnya. Karena udah mendengar ini saya sudah jadi udah semakin yakin. Kemarin-kemarin saya hampir pindah gitu Bang. Karena kan pacar saya kan non muslim. Iya. Jadi saya belajar nggak taunya ketemu video Bang Juma itu wow, sumpah. Saya tahu mana yang bisa dipelajari. Ya, terima kasih Bang. Tetap support terus kami Bang ya. Bang Zuma Iya, juga dengan saudara-saudara apologet muslim lainnya. Ya, terima kasih Bang. Ya, terima kasih Bang ya. Ya, Iya, tetap lancar istiqomah ya terus Bang ya. semoga. Ya, Tetap lancar istiqomah terus. ya. Semoga sehat selalu tim-tim Abang Juma. Ya, terima kasih Bang. Ya. Tetap istiqomah ya Bang ya. Gak usah terpengaruh dengan gara-gara perempuan harus pindah agama. Gak perlu juga. Ya itu. Jadi saya ketemu video Bang Juma itu wow, sangat berterima kasih banget gitu. Karena surga itu di bawah telapak kaki ibu, bukan telapak kaki bini ya. Iya iya. Pindah agama pun Iya, gak Bang. dapat surga nanti malah ya. Oke Bang, terima kasih banyak ya Ya, makasih supportnya. Bang, saya turun dulu. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Saudara Roy, selamat siang. Saudara Roy, selamat siang. Roy, selamat siang Roy. Oke, Saudara Freedom, selamat siang Freedom. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Ya. Mau Ada yang mau nanya-nanya disampaikan, nih. Bang? Mau nanya-nanya nih, Bang. Nanya apa, Bang? Nanya nomor rekening saya boleh, nanti saya DM. Aduh. Atau gini dah, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang Terima muslim. kasih, abangku, terima Dan kasih. apologet Indonesia tetap maju terus, dikasih kesehatan, dikasih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Islam tetap jaya, amin. Amin. Mau nanya ke Bang Juma ini, Abang Zuma sedang lagi sholat duhur dulu tadi beliau pamit seperti itu, iya. oh gitu Kak. Ya, Jadi sudah. kita gantian nih, yang lagi mute ini semua lagi sholat duhur dulu, nanti gantian sama saya. Iya. Oke. Ini kangen Iya. ini sih, kangen baca-bacaan surah Bang Juma, itu bagus suaranya dia. Oh iya. Titip salam aja deh untuk Bang Juma, semoga sehat Iya. selalu. Oke Bang. Iya Bang, makasih ya Bang. banyak. Makasih banyak, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan lah, rame ini. Siapa tahu aja ini. Ya, Iwan Villa, 2000 mata memandang. Kalau ada yang mau bikin kaos, silakan hubungi Dewa ya. Dewa kurang 3 kaos lagi. Kalau ada hari Senin, Dewa langsung produksi. Ya, silakan DM Dewa. Fotonya mau foto Bang Juma, mau foto dengan Bang Tahta, dengan Bang Juma, atau dengan apologet lain, terserah. Hubungi nanti Dewa ya, DM ke Dewa. Sekalian bantu Dewa, 3 kaos lagi. Ya, silakan lanjut. Ya, buat teman-teman Iwan Villa yang di bawah, saudaraku muslim yang ingin pesan kaos dari Bang Dewa, itu bisa di custom ya, gambarnya di custom, nanti bisa dengan Bang Zuma, bisa dengan Uni Rifat, dengan siapapun ya, itu bisa custom. Silakan yang berminat bisa DM langsung.
Atau nanti ada nomor teleponnya kalau mau diminta nomor WA-nya, WhatsApp-nya diminta nanti ya. Buat teman-teman silahkan. Ini ada yang naikin, ada yang nurun, ini ada yang naikin tapi enggak. Stylo, terima kasih ya Bangku Stylo. Ini ada yang naikin, ada yang nurunin nih, gimana nih orang jawab? Jadi siapa lagi? Kastrol. Oke, Kastrol, selamat siang Kastrol. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Surabaya nih Bang. Baik, Nama saya Abang Muslim. Surabaya 30.000 Bang, ongkos kirim Bang. Surabaya. Oh. bukan itu. Mau pesan kaos, Pak? Mau pesan kaos ke Mahadewa? Silakan Pak. 30.000 ongkos kirim. Ya ntar coba ini dulu mau apa namanya Ya nanti di DM aja Pak ya. Nanti langsung di DM ke Bang Dewanya ya. Oke. Enggak sampai 30.000 kok. Paling 12-15.000 ongkos kirimnya murah. Surabaya kan deket, dari Jakarta Surabaya deket. Iya. Iklan dulu ya, iklan. Yang mau pesan sagu sama papeda hubungi kami ya. Iklan, hubungi kami ya. Yang mau pesan sagu papeda ya kan, untuk perkasa ya, hubungi saya ya. Oke. Bro Yunus, antum moderator bukan bro? Saya bukan moderator. Terus yang Lihat aja tuh. naikin nurunin siapa ini? Kerjaan siapa? Ini nih ku tapping nih ya, ku tapping tuh. Tuh lihat tuh. Bukan moderator kan, ku tapping tuh di bawah tuh. Nggak akun lu yang satu lagi gitu. Enggak, akun yang satu enggak pakai. Akun yang satu. Oh, enggak pakai. Kan biasanya suka standby di bawah. Enggak tahu ya. Emang ada di bawah? Enggak ada, aku enggak turunin. Kalau turunin tuh muncul di bawah. Makanya tadi aku bingung juga, kok naik turun semua. Enggak nurunin aku. Nanti gue dipecat. Bang Kastrol, mungkin ada yang mau disampaikan Bang Kastrol? Ya mau ada yang mau disampaikan ini hanya apa namanya nih, hanya kagum saja gitu. Dan ya cukup berbesar hati lah karena ternyata di sini ini seperti Ustadz Tata juga Bang Zuma ya, cukup pelantang sekali. Dan kayaknya bagi hoten-hoten itu kerucut semua kayaknya. Ya, saya ucapkan bangga saja itu. Bagus sekali. Cuma begini Bang, saya juga ketemu dengan Komal lain seperti itu di sana, di Komalnya Mekana itu. Oke Bang, Sartu selamat. Bang Sartu. Restu. Ini tadi maaf Bang, Bapak ini bentar. Yang nama atas nama Aditya, Raja Tanpa Ratu, Siti Firnasir, Ihsan Sanjaya itu sudah Dewa DM ya, nomor WA Dewa. Nasir sudah Dewa DM. Oten nggak ada akal sudah Dewa DM, sudah Dewa kasih nomor telepon Dewa. Silakan dibuka ya. Nanti tinggal pesen aja. Ya lanjut. Selamat siang Bang Sultan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ke Bang Dewa. Bisa pesan kaos Bang Zuma sama siapa?
Bisa bang, bisa. Bang Zuma dengan Zakir naik bisa nggak? Oh, kalau Zakir naik saya tidak berani karena belum dihalalkan, Mbak. Tapi kalau sama di fotonya sama Abang Sultan, Dewa bisa. Dewa kasih langsung nomor telepon ya, nomor WA ya. Nanti buka langsung sama Abang ya di DM ya. Oh ya, ya baik. Oke. Sudah Bang, sudah Dewa DM. Cukup. Ya. Ya, baik. Ya, terima kasih Bang Dewa. Saya turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Rifki. Rifki, selamat siang Rifki. Naik tapi nggak ada suara, malah berisik lagi. Apapun, selamat siang apapun. Apapun, selamat siang apapun. Apapun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang. No. Lanjut bang. Aku standby di bawah bang. Oke, baik. Terima kasih bang ya, supportnya bang ya. Iya bang, lanjut. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Maisur selamat siang. Maisur, selamat siang Maisur. Suprafit, selamat siang Suprafit. Nama lu ke nama motor lagi Suprafit, kenapa nggak Mio standar sampingnya? Suprafit, selamat siang Suprafit. Ya, kalau ada OTN yang naik, suruh mereka mute sambil nunggu Bang Juma dan Ustadz Tata. Biarin mereka di atas. Ini masalahnya yang turunin siapa ini? Kalau ada OTN ya, yang suruh nurunin mereka saya. Tunggu. Enggak, kalau ada OTN. Soalnya OTN ini susah sekarang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. كيف حالك أبي؟ Alhamdulillah baik. Harusnya jangan dulu sekarang, Bang Bini. Assalamualaikum warahmatullahi Bukan gue yang naikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Nggak ada gambarnya, cuma ada gambar orangnya dong, suaranya. Tunggu Gurunda Juma selesai sholat, baru lanjut. Iya, buat saudaraku Kristen yang mau naik, silakan ketik 1 ya. Ini banyak yang minta permintaan, saya nggak bisa ini satu-satu. Jadi tolong, mohon maaf juga buat saudaraku yang Muslim, nih komalnya tinggal 2. Ya untuk saudara kita yang Kristen kita siapkan 2 ya. Moderatornya di bawah siapa sih? Ada berapa sih? Banyak kali. Kalau di akun yang ini banyak moderatornya, gue juga bingung. Ada yang naikin, ada yang nurunin, gimana sih gue juga bingung. Moderator jangan dulu naik sembarang orang, OTN aja dulu fokus. Kalau di akun Abuya yang ini moderatornya banyak, lebih dari 10 kali. Termasuk antum juga kan moderator. Yang dinaikin Kristen aja dulu biar mereka tenang di atas. Nunggu kan? Udah Roh Kudusnya udah ngumpul kan udah tenang dia. Kalau belum ngumpul suka kepanasan.
Loh, kenapa Bang Smok tiba-tiba teriak? Bikin kaget. Aku sudah ada bersama kalian. Ewan pila ya sambil ditep-tep oten bersera kagak berani naik. Bang Sabda, selamat siang bro. Assalamualaikum. Sabda ini Islam ini. Oh Islam, oh iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, izin itu untuk akunnya Syair Berdarah kalau bisa diundang Bang, karena dia banyak bahan itu untuk menjatuhkan Islam dan dia hafal banyak hadis itu saya lihat tadi pagi. Itu aja Bang masukan saya. Kalau kaidahnya gini, saudara, bagaimana reformasi ini bisa ada? Tentu saat dimana Orde Baru sudah tak sanggup lagi kemudian untuk menopang kehidupan kita sebagai anak bangsa, berbangsa dan bernegara, kan gitu. Sehingga dengan adanya reformasi membuktikan bahwa cakupan ketatanegaraan kita itu membutuhkan adanya perbaikan menuju kepada kesempurnaan. Nah, ketika berbicara mengenai agama, Yahudi, Nasrani, di tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani muncul Kristen. Kemudian setelah Kristen ada Islam. Polanya, orang-orang yang percaya kepada agama sebelum Islam harus menjabarkan kebenaran bahwa Islam belum layak. Islam tidak layak hadir di atas muka bumi ini. Dikarenakan agama sebelum Islam itu sudah sempurna untuk dijadikan sebagai kendaraan untuk meniti kehidupan berikutnya. Jadi beban harus di mereka menerangkan ke kita agamanya itu sudah benar. Islam tidak dibutuhkan lagi. Dengan memberikan kemudian kisi-kisi referensi penjelasan tentang agama mereka betul-betul otentik berdasarkan akal dan pewahyuan. Jangan mereka yang menjelaskan Islam sebelum mereka membuktikan bahwa agama mereka itu layak untuk dijadikan sebagai jalan keselamatan. Itu dulu. Kalau kemudian agama mereka ternyata betul-betul bisa dijadikan sebagai standar untuk mendudukkan pola hidup kita dalam rutinitas ibadah kepada pencipta, maka Islam tutup. Enggak dibutuhkan Islam ternyata. Disebabkan karena agama sebelum Islam itu sudah sempurna untuk dijadikan sebagai jalan menuju kepada pencipta. Nah, ini bebannya mereka yang harus membuktikan. Mereka yang harus membuktikan, jangan ke Islam. Karena Islam itu datang belakangan, maka mereka harus menjelaskan kepada kita bahwa agama Islam itu tidak perlu ada, yang ada itu Kristen. Karena Kristen itu alasannya ada gini dan begono. Mereka harus menjelaskan. Jangan menjelaskan Islam sementara agama mereka keteteran. Jangan, jelaskan dulu agama sebagaimana mereka. Coba Anda lihat bagaimana mereka mengatakan bahwa perjanjian baru Bani Israel dengan pencipta langit dan bumi itu mereka skakmat. Mereka tutup. Mereka tutup itu dengan mengatakan itu sudah tak berlaku, itu sudah dibatalkan. Maka dia disebut lagi perjanjian baru, lama. Nah, mereka kemudian memakumati, mereka mengultimatum bahwa firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah perjanjian lama. Yang ada adalah perjanjian baru, yaitu kitabnya mereka orang Kristen. Seperti itu adanya. Jadi mereka mematikan. Nah, begitu juga ketika Islam datang, maka mereka harus membuktikan bahwa Islam itu tidak layak. Mereka harus tetap membuktikan bahwa Kristen itulah yang layak. Sebagaimana orang Yahudi tidak masuk Kristen, karena orang Yahudi menetapkan kemudian bahwasanya agama mereka adalah agama yang paling benar, makanya mereka nggak masuk Kristen. Maka Kristen juga harus begitu, agama mereka adalah yang paling benar, tidak layak menjadi Islam. Nah, apa kebenaran Kristen? Itulah yang kita bahas.
Seperti itu adanya kawan. Metodenya itu kayak begitu. Percuma mereka membahas hadits, percuma mereka membahas Al-Quran. Kalau Al-Quran itu salah menurut mereka, hadits itu keliru menurut mereka, lalu kita mau kemana? Kita mau kemana? Ke Kristen. Mereka sendiri tidak bisa memberikan kemudian kebenaran dari agama mereka. Ayo, mampu tidak mereka membuktikan kebenaran agama mereka di hadapan kita? Itu dulu. Kalau mereka mampu, baru mereka menjelaskan bahwasanya Islam tidak layak, Al-Quran tidak layak, hadis tidak layak. Yang layak itu hanya Kristen. Buktikan, buktikan. Buktikan ke kita bahwa Kristen itu layak, kita anut. Kalau layak, nggak perlu ditutup, nggak perlu dibuka yang lain. Kita Kristen aja, ya kan? Karena Kristen lebih dulu datang, baru Islam. Tapi yang terjadi, mereka tidak mampu kemudian berdiri tegak di hadapan kita umat Islam. Atau dia yang duluan datang, Kristen agama dulu, menghadap ke kita yang Islam ini. Oh, Kristen yang paling benar, buktikan. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka para penghujat ini, yang mereka bahas Al-Quran, yang mereka bahas hadits. Ayo, berani tidak mereka membuktikan kebenaran agama yang datang sebelum Islam? Ada nggak yang berani? Kristen itu agama benar. Mari kita uji, benar nggak? Kalau benar, Islam tidak boleh. Islam tidak boleh. Kristen aja kita semua ini. Itu faktanya. Tidak mungkin reformasi dulu, baru orde baru. Nggak mungkin. Orde baru dulu, baru reformasi. Setelah kita nyatakan orde baru itu sudah tak layak kemudian untuk dijadikan panduan hidup, baru ada reformasi. Nah, gitu saudaraku. Jadi kalau ada Kristen yang merasa dirinya hebat, silakan naik, mari kita bahas bahwa Islam tidak layak, yang layak adalah Kristen, dengan memberikan data-data bahwa Kristen itu layak untuk dianut. Nah itu, kalau memang layak untuk dianut, Islam gak perlu dibahas, tutup buku Islam, kita Kristen aja. Tapi karena Kristen lebih dulu, tidak bisa dikatakan Kristen dimatikan, Islam aja. Oh enggak, Kristen dulu kita buktikan. Mana tahu di situ ada kebenaran. Kalau di situ ada kebenaran, Islam tutup. Jangan membahas Islam, Kristen tidak dibahas duluan. Kristen dulu yang kita bahas. Kalau memang Kristen itu kemudian lolos, Islam tidak perlu. Ternyata Kristen sudah cukup. Tapi kalau ternyata Kristen tidak sanggup, harus ada agama yang lebih bagus dari Kristen. Karena Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup agamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan layak masuk surga. Nah, setelah Yahudi, setelah ahli Taurat, Islam atau Kristen? Kristen dulu. Maka Kristen dulu yang kita uji. Jangan ketakutan. Polanya begitu. Masa bahas Islam sementara agama mereka kita tidak tahu benar atau tidak? Agamanya dulu yang kita bahas. Hadis itu mah kecil, Al-Quran itu mah kecil. Yang kita bahas dulu ini agama mereka dulu ini. Bagaimana Kristen itu? Apakah Kristen sudah cukup? Kalau sudah cukup, Islam nggak usah. Tapi kalau Kristen tidak cukup, ya Islam dong yang harus tampil sebagai agama terakhir. Masa bahas Islam Kristen kita nggak tahu seperti apa Kristen ini? Bahas Kristen dulu dong. Izin Bang Juma, apa ini yang baru naik? Iya, silakan, silakan. Bang Boma. Baik, nggak ada ya Bang Boma. Boma, selamat siang. Ion Bunda, oh ya udah, Bang Beni aja, satu orang aja biar enggak. Ion, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Bang Yon, mohon maaf agamanya Bang Yon? Kristen. Kristen, baik. Mohon maaf Bang Yon, suara Anda cukup jelas, tapi alangkah lebih baiknya ketika echo-nya lebih diturunkan lagi Bang, supaya lebih jelas kembali. Ya, udah. Masih besar Bang, mohon dikecilkan sedikit Bang, supaya lebih jelas. Udah.
Ya, oke. It's okay. Yuk. Silakan Bang. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada Gurunda Zuma? Ya, saya mau bertanya sama Gurunda. Ya. Ya, silakan Bang. Silakan. Sebetulnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki semua manusia tentu selamat dari penghukuman api neraka. Namun, seringkali kita berpikir bahwa iblis sebelum dia jatuh dalam dosa, maka dia sama levelnya dengan malaikat-malaikat yang lain. Tetapi manakala dia berbuat dosa, maka predikat iblis itu melekat kepada dirinya. Tetapi menjadi pertanyaan, selama ini yang kita pahami bahwa